Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto dalam kegiatan pembelajaran untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk mata pelajaran PJOK. Oke, baik teman-teman semuanya, seperti biasa saya ingin mengajak semua teman-teman untuk mendukung channel saya dengan klik tombol subscribe, share, ataupun komen dan juga like ya teman-teman, agar channel ini dapat berkembang dan membantu teman-teman semuanya. Oke, baik. Kita mulai saja di pembelajaran modul 3 pedagogik. Di sini kita sudah menginjak ke kegiatan belajar ketiga. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan cek video saya sebelumnya ya, agar tidak ketinggalan ilmu dan informasinya. Oke. Di kegiatan belajar 3 ini, kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama, pengertian dan prinsip pembelajaran digital. Yang kedua, pemanfaatan pembelajaran digital. Yang ketiga, ragam pembelajaran digital. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, pengertian dan prinsip pembelajaran digital. Pengertian pembelajaran digital. Oke, di sini ada pengertiannya ya, teman-teman. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi engineering learning atau TEL atau e-learning. Di sini ada juga pengertian yang lain. Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Oke, paham teman-teman semuanya? Oke, kita lanjut. Di prinsip pembelajaran digital, yang pertama ada personalisasi. Saya bacakan ya teman-teman. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Di sini maksudnya adalah pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual, di mana platform pembelajaran digital berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, penilaian, artinya pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. Oke, di sini ada pemanfaatan pembelajaran digital. Ini yang kedua ya teman-teman. Pemanfaatan pembelajaran digital. Yang pertama, mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Artinya koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Yang kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Yang keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial
atau social engagement. Di sini artinya memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web. Yang kelima, belajar melalui pendekatan campuran atau blended learning. Di sini ada 3 potensi pembelajaran digital, yaitu yang pertama, potensi alat komunikasi, yang kedua, potensi akses informasi, yang ketiga, potensi pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya di submateri yang ketiga, yaitu ragam pembelajaran digital. Saya bacakan ya teman-teman. Yang pertama, mobile learning atau m-learning. Artinya, sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contoh teknologi mobile yang sudah sering kita pakai adalah handphone atau smartphone. Yang kedua, media sosial atau sosial media. Artinya, sebuah media online yang para penggunanya berpartisipasi dan bersosialisasi menggunakan internet. Pengguna sosial bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual yang merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan, yaitu artinya berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur tapi untuk tujuan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud. Ini merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya. Di sini artinya jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan service secara bersama-sama. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh soal yang pertama. Oke, baik teman-teman, sebelum ke contoh soal, seperti yang sudah sering saya katakan, teman-teman harus memahami isi materi terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat soal dan juga belajar tentang soal-soal. Karena memahami materi itu jauh lebih baik daripada kita menghafalkan soal-soal. Oke, baik teman-teman ya. Soal yang pertama, pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat teknologi dan digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai A. Distance education, B. Open learning, atau pembelajaran digital. Ini sudah jelas jawabannya teman-teman, yaitu jawabannya C. Pembelajaran digital. Oke, baik, kita lanjut di soal nomor 2. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan atau networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah A. Fungsi caring, B. Fungsi sharing, C. Fungsi managing, D. Fungsi organizing. Silakan apa teman-teman jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Fungsi sharing. Ya teman-teman, kita lanjut di soal nomor 3. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik yaitu A. Prinsip aksesibilitas, B. Prinsip penilaian, C. Prinsip partisipasi, atau D. Prinsip personalisasi. Silakan jawabannya teman-teman apa? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Prinsip personalisasi. Di sini kita sudah singgung di materi di depan ya teman-teman tadi. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 4. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah A. Aksesibilitas, B. Reward dan punishment, C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, atau D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Silakan jawabannya ke teman-teman. Ya,
Jawaban yang paling tepat yaitu adalah C, pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Di sini kata kuncinya yaitu adalah apa teman-teman? Itu proses evaluasi. Oke. Baik teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian di video pembelajaran kali ini tentang pembelajaran digital. Semoga teman-teman paham arti atau kata-kata penting di pembelajaran digital ini ya teman-teman. Oke. Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar untuk persiapan pretest PPG nanti. Saya Muhammad Sigit Sugiarto. Semoga teman-teman sukses semuanya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.